kita doain beliau juga ya. Jadi guru-guru kita semuanya yang membawa kita mengenalkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada guru-gurunya, panjang umur beliau selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam penjagaan Allah, ditunaikan segala hajat, dicapaikan segala cita-citanya, dan selalu diberikan kemudahan dan kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah beliau kalau memang tidak bisa bulan kemarin atau bulan kemarin, kita minta kepada beliau untuk bisa minggu depannya insya Allah ya. Alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akramana bihadzal irtibat. Wa ma jalasna wa ma hadarna fi majlisina wa fi majalisina illa bi barakati hadzal irtibat. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuqawwi rabitatina wa an yakun rabitatina rabtan la yanhal ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maula al-bilad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Tidaklah kita duduk, tidaklah kita hadir, melainkan itu adalah karena keterikatan kita yang tadi sudah disampaikan, memiliki keterikatan kita, disampaikan kita kepada orang-orang yang mulia, kepada orang-orang yang tentunya akan membawa kita kepada jalan keselamatan, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qutb al-Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam salah satu qasidahnya dalam diwan, wala budda min syaikhin tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli nufus zakiyyati. Kita di dunia ini tidaklah bisa berjalan sendirian ke surga, tidaklah bisa kita datang tahu sendirian. Kalau di dunia mungkin kita bisa perlu bantuan melalui Google Maps, kita bisa sampai ke surga, kita bisa sampai ke tujuan surga ataukah apa. Tetapi sesungguhnya ketika kita akan sampai ke tempat-tempat yang mulia, haruslah kita punya ikatan dengan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia, di antara paling mulianya orang adalah orang-orang yang menuntun kepada kita hati, sehingga hati kita terikat dan terpaut kepada pemilik hati, Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan, kemudian kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala hadirkan, fasilitas Allah Ta'ala yang sediakan kepada kita, tentunya itu semua haruslah menuju satu tujuan, yaitu kita mau untuk disampaikan kepada sebuah tempat yang penuh dengan keridhaan bersama manusia yang sangat ridhoi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita harus memiliki guru, dan guru, kalau kita berbicara tentang guru, sangatlah luas, sangatlah besar, dan sangat besar, sangat seperti luas seperti lautan yang tidak ada pantainya. Kalau kita mau menghadiahkan hadiah, berapa sih kita mampu untuk memberikan hadiah kepada guru kita? Sedunia dan seisinya masih belum cukup memberikan hadiah kepada guru kita, terutama guru yang menyampaikan hati kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW. Karena guru banyak, guru yang mengajarkan kepada kita huruf alif sampai ya, guru yang mengajarkan kepada kita ibadah. Itu semua guru-guru yang mulia, guru-guru yang unggul, guru yang utama. Ada yang lebih hebat lagi dari itu adalah guru-guru, mereka bukan hanya sekedar guru, bahkan mungkin belum pernah mengajarkan kepada kita ilmu secara harfiah, secara kita, tetapi dengan pandangannya, tapi dengan kasih sayangnya, tapi dengan perhatiannya menyampaikan dan mengangkat, mendorong hatimu, hati kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu
gurunya Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid Siddurar radhiyallahu anhu. Guru beliau Syekh Fathu adalah Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu anhu ajmain. Itu semuanya beliau berjumpa dengan gurunya ini hanya hitungan pertemuan 2-3 kali saja. Tapi menjadi guru futuhnya, menjadi syekh mursyidnya, menjadi murabbinya yang mana menyampaikan hati langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memiliki ikatan mata rantai yang ini harapan kita, ini yang harus kita banggakan, ini yang kita membuat kita bangga di hadapan Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita diarahkan memiliki seorang guru yang guru terafiliasi, tersumber kepada sumbernya yang utama, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW melalui Abuya, Masya Allah. Ya, kalau kita menceritakan kemuliaannya, menceritakan akhlak, Masya Allah, Abuya tidak ada yang menandingi. Ya, Abuya Hamid Nagib Abta'allahu bituli hayati syarifah bi khair malutin wa afiyah. Kita lihat mungkin keadaan yang biasa, mungkin tidak semasyhur orang-orang ataupun ulama yang lain, tapi ada rahasia yang hebat yang ada pada diri Abuya. Makanya ya, kesimpulannya mari selalu kita kuatkan ta'alluqul qalbi. Karena sungguhnya kedekatan itu bukan dilihat dari fisik. Kedekatan hakiki kalau sudah fisiknya dekat, hatinya dekat, itu paling afdol. Seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semuanya. Tapi andaikan tidak bisa berdekatan terus-terusan, asal hati saja ta'alluq, punya ikatan kuatan yang kuat, itu akan memberikan kebahagiaan, kesempurnaan, keselamatan dunia dan akhirat. Kita tidak bisa langsung, tapi kita melalui wasilah. Wasilahnya bukan sembarang wasilah. Insya Allah melalui wasilah yang kuat ini kita juga mendapatkan nadrah pandangan dari beliau Abu Hamid Nagib bin Syekh Abdul Bakar. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita punya ta'alluq dengan guru, kita nih yang diajarkan dari guru-guru kita, dari Abuya, dari Habib Zain, dari Habib Ahmad Fatah, dari Habib Salih, dari Habib Omar, sering kita dengar. Ya, ta'alluqul qalbi harus dibesarkan. Kita ngaji bukan hanya hadir, kita kumpul bukan hanya satu ruangan, tapi harus ada koneksi yang kuat di hati. Percuma kalau hadir, percuma kalau kumpul tuh, itu berkah ada, kebaikan ada, tapi kalau hatinya nggak connect, kurang. Ya, tidak sempurna. Kalau sudah koneksi hatinya nyambung, itu sudah kebaikan. Ma ra'aitu ahadan yata'allaqu bi syaikhi tsumma khab. Aku tidak pernah melihat seseorang yang memiliki keterikatan, ta'alluq, hubungan kuat di hati kepada gurunya, kemudian dia itu dalam keadaan rugi. Artinya nggak mungkin orang kalau punya ikatan kuat dengan gurunya nggak mungkin rugi. Pasti ada jalan, pasti ada solusi, pasti ada kemudahan, pasti. Dengan syarat ada ta'alluqul qalbi, ta'alluq kepada gurunya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, mudah-mudahan guru-guru kita termasuk Sayyidul Am di sini dipanjangkan usianya oleh Allah Ta'ala, dan guru-gurunya juga Abu Hamid Nagib guru kita bersama dipanjangkan umur dan kita senantiasa tentunya selalu kalam daripada Sayyidina Habib Salim. Beliau mengatakan bahwa di hari kiamat nanti di akhirat semua ahli thariqah memiliki kendaraan. Thariqah Tijaniyah, Samaniyah, Idrisiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Thariqah yang banyak itu, kata Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, at-turuq ila Allah bi'adadi anfasil khalaiq. Jalan menuju Allah itu banyak sampai hitungan bilangan seperti nafasnya makhluk. Banyak banget. Di Indonesia aja yang mu'tabar kurang lebih ada 40-50 thariqah yang diakui mu'tabar. Belum lagi di luar Indonesia, Masya Allah. Tapi Sayyidi Al-Habib Salim radhiyallahu anhu beliau mengatakan ada satu thariqah kendaraannya beda dari yang lain. Semua punya kendaraan bentuknya, modelnya. Ada thariqah yang kendaraannya lebih besar, diumpamakan seperti pesawat. Pesawatnya bukan hanya Boeing, itu pesawat yang sangat super big, super istimewa. Tertulis di dalamnya atau di luarnya ada tulisan Ta'iratul Faqihil Muqaddam.
pesawatnya Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu. Siapa yang masuk situ? Kata Sayyid Habib Zalim, yang masuk situ adalah orang-orang mengikuti tariqah dan bersambung pada tariqah dan menjalankan tariqah Sadatuna Al-Ba'alawi. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Kita dari mana? Ngaku-ngaku kita ya nggak berhak mungkin, tapi tadi kita melalui guru dan guru tersebut bersambung, yang insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa menaiki pesawat tersebut, menyeberangi keadaan-keadaan menakutkan di hari kiamat, di hari akhirat. Kita tenang dalam pesawat tersebut sehingga kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhasil kalau berbicara tentang guru banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Mudah-mudahan kita diberikan ada rasa, selalu ada rasa hormat dan takzim kepada guru. Sampai dikatakan Al-Habib Zain membawakan nazam di dalam Manhajus Sawi. Di sini dibaca Manhajus Sawi, kita dengar kita Manhajus Sawi. Dia membawakan tentang keutamaan guru. Dia ada sebuah syair dari ulama mengatakan, "Uqaddimu ustadzi ala birri walidi, wa in kana li min walidil birru wal ataf." Aku mendahulukan guruku daripada ayahku, ibuku di dalam aku berbakti kepada keduanya. Tetap nomor satu aku dahulukan guruku. Kenapa? Walaupun aku mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pemberian-pemberian dari ayah dan ibuku. Ya, dikatakan dalam terusan syairnya, "Fahadza murabbil ruh wa ruhu jawharun, wa hadza murabbil jism wa huwa lahu sadaf." Kalau guru itu lebih aku dahulukan. Kenapa? Karena guru adalah yang merawat, mendidik, mengarahkan rohaniah kita. Dan rohaniah adalah sesuatu yang sangat berharga, jauhar, sesuatu yang isinya rohaniah, kandungan batinnya dalam diri kita yang paling mulia. Wa hadza murabbil jism. Kalau ayah dan ibu itu biasanya lebih memperhatikan fisik kita, lahiriah kita, makan, pakaian dan seterusnya. Dan sesungguhnya fisik kita, jasadiah kita hanyalah casing untuk rohaniah tersebut. Maka tentunya yang lebih afdal adalah rohaniah. Itulah jasa guru yang sangat hebat. Dan gosidah-gosidah, Masya Allah, Tabarakallah, yang sangat hebat ya. Dalam keutamaan daripada guru. Alhasil tidaklah tadi seorang memiliki ikatan yang baik, kuat kepada guru kecuali dia akan selalu mendapatkan al-falah, keberuntungan, kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua yang tersambung kepada Nahjul Falah, yang aktif, yang tidak aktif, yang mungkin kurang aktif, semua dari awal ke akhir minta sisa Nahjul Falah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semuanya bersama kita menuju kepada Nabi Muhammad SAW bersama guru-guru mulia, terutama Buya Hamid Nagib, hafizahullah, wa guru kita Syekhuna Ustaz Ahmad Zubair Marghani. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kita melanjutkan kajian dari kitab Aqdul Juman min Majalis Ahli Irfan, kalam-kalam dauhan-dauhan daripada Sayyidi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, hafizahullah ta'ala bitul hayati bidal amin. Di dalam kalamnya meneruskan dalam pertemuan ketiga ini beliau mengatakan, khudhu hadhil bisyarah ad-dhaifu yadkhulu bi rizqihi wa yakhruju murtahilan bi dhunubi ahlil bait. Ambillah kabar gembira ini, kata beliau. Ada kabar gembira bagi kita. Apa kabar gembiranya? Tentang tamu, bahwa tamu itu dia datang dengan membawa rezekinya sendiri. Dan tamu itu kalau pergi selesai bertamu dari rumah kita, dari tempat kita, sesungguhnya tamu itu membawa dosa ahlul bait. Artinya orang kalau senang menjamu, senang kepada tamu, insya Allah rezekinya selalu banyak dan dosanya selalu habis. Ya, Masya Allah. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita diajarkan di sini bagaimana cara menghormat tamu, mentakzim kepada tamu, dan itu kita saksikan di guru kita. Guru kita dari mana? Beliau menyaksikan dari seorang figur yang sangat hebat. Di antara keistimewanya Abu ya Hamid Nagib Abdullah Nabi. Beliau orang yang betul-betul sama tamu itu, betul-betul sama tamu, nggak pilih-pilih. Yang sudah pernah ke rumah Abu ya, ketemu Abu ya, nggak dipilih-pilih.
dibikinin. Kadang-kadang beliau sering saksikan bikin teh sendiri, bikin oleh sendiri. Sabar. Kadang-kadang acara maulid pernah berapa tahun belakang beliau dilakukan kurang sehat. Seperti biasa setelah acara maulid banyak orang mau pamit, banyak orang minta doa, beliau layanin duduk sampai selesai, makannya selesai nanti orang dulu baru makan. Seperti itulah yang kita saksikan dari Abu Ya, istimewa. Alhasil kalau orang suka sama tamu itu tanda kebaikan. Abu Ya nggak ada duanya. Dan kita di sini nggak jauh, alhamdulillah kita diajarkan bagaimana cara menghormat kepada tamu yang dekat, tamu yang jauh, tamu yang dikenal, tamu yang tidak dikenal, tamu ulama, tamu habaib. Masya Allah. Sehingga semuanya bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhasil kita harus memiliki rasa ya menghormat kepada tamu. Siapa yang pertama kali memiliki sifat itu? Beliau adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dikenal Nabi adalah ya Abu Dhaifan, beliau ayahnya tamu. Sampai Nabi Ibrahim itu kalau mau makan sampai berjalan 1 mil, kadang 2 mil nyari teman. Nggak mau makan sendiri, nyari tamu beliau, masya Allah. Ya, Ustaz Ahmad Maulani, paman kita, guru kita, masya Allah. Ya, tamunya nggak berhenti ketika masih di Cibabat. Ya, masya Allah, selalu. Jadi salah satu tanda kebaikan. Karena tamu itu datang bawa rezekinya sendiri. Rezeki yang kita dapatkan dari Allah, dari usaha, dari mana, ikhtiar kita. Kalau dimakan sama tamu, semuanya itu dari rezeki tamu, dan itu lebih berkah. Dan kita makan setelah makanan tamu, makanan kita tidak dihisab yang kita makan. Masya Allah. Ya, cinta, resep, senang sama tamu itu suatu hal yang istimewa. Dalam sering Habib Salim mengatakan dalam keterangan beliau ketika membawakan tentang tamu, man akrama dhaifan ya'rifuhu faka'annama akraman Nabi SAW. Barang siapa yang memuliakan tamu yang dia kenal sama tamu tersebut seperti dia memuliakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man akrama dhaifan lam ya'rifuhu. Siapa yang memuliakan tamu yang tidak dia kenal, kita tidak kenal. Antum di sini mungkin ada tamu-tamu ya datang tiba-tiba ikut membantu, ikut melayani. Gak kenal antum tapi ikut berpartisipasi dengan menjamu, memuliakan tamu tersebut, maka mendapat fadilah ini. Faka'anna man akramal haq subhanahu wa ta'ala, maka seperti dia memuliakan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nahjul Falah ini satu tempat yang ya nggak jauh beda, insya Allah bid'ah minal khairat, satu bagian dari al khairat, dari da'inat, yang mana itu semua sumbernya selalu penuh dengan tamu, selalu ramai dengan tamu. Tamu datang dengan rezekinya, pulang membawa dosa. Kita semua bersih dari dosa dengan datangnya tamu. Jangan cemberut ya ibu-ibu, ada tamu ya. Dengan tamu ya layanin apa yang kita mampu, tidak berlebihan. Kalau bisa, bahkan boleh mengutang untuk tamu, boleh, asal betul niatnya. Ya, dan setelah ada diganti. Ya, andaikan tidak terlalu maksakan, boleh. Ya, nggak usah terlalu maksa adanya. Masya Allah, tamu itu masya Allah ya memiliki kebaikan yang sangat besar. Itu bisyarah dari Habib Zain mengatakan, "Ad-dhaifu yadkhulu bi rizqihi wa yakhruju murtahan bi dhunubi ahli al-bait." Kemudian faedah yang kedua beliau katakan, "Idza lam nasma' kalam al-Qur'an wa lam nasma' kalam Sayyid Wali Adnan wa lam nasma' kalam ahli irfan, wa nasma' kalam man?" Kita ini diberi nasihat melalui Al-Qur'an, diberikan mau'izah melalui hadis Nabi SAW, melalui kalam para ulama-ulama salihin, diberikan di sini, dihadirkan. Itu buat kita sesungguhnya diberi fasilitas. Masya Allah, Abu Ya senantiasa hadir, putra-putranya senantiasa hadir, tamu-tamu senantiasa hadir, para ulama, para habaib, para ahli irfan selalu hadir. Untuk apa? Untuk menyirami kita, untuk memupuk kita. Ya, satu karunia anugerah yang tidak didapatkan di tempat-tempat lain. Mungkin banyak majelis, mungkin banyak pesantren, tetapi mungkin berbeda. Ya, ada sesuatu yang istimewa dari tempat ini, itu memiliki hubungan koneksi yang lebih ya kepada lebih daripada yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang selalu dibagi-bagikan di tempat ini, ya, rahasia daripada karunia anugerah dan pandangan-pandangan dari para habaib kita, para guru, para masyayikh kita, para alif billah pada Allah SWT. Nih kalau kita kata Zain dikasih Al-Quran nggak mau,
Dikasih hadis, ntar dulu. Dikasih kalam fulan, kalau syekh fulan, kalau habib fulan, kata ini Abu ya begini gitu. Nggak mau juga. Kata Habib Zain, ditanyakan kepada kita, banas mak kalaman, kalau udah kayak gitu mau dengerin omongan siapa? Kalau kita nggak mau dengerin omongan Al-Quran, undang nasihat dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama, mau dengerin omongan siapa? Mau ngambil ucapan siapa? Ya, sedangkan yang bermanfaat tentunya Al-Quran, hadis, dan kalam para ulama itu obat bagi kita semua. Kalau kita nggak mau, cuek, acuh, nggak mau menerima itu semua, dari mana kita mau dapat obat? Dari mana kita mau dapat energi? Dari mana kita dapat support? Dari mana? Dari siapa? Dan semua itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan para ulama dan para habaib kita. Kemudian beliau memberikan faedah yang ketiga, idza arada ahadukum an ya'kula syai'an wa yakhafu al-madarrati falyaqra surat Quraisy 6 marrat fa innahu ya'manu al-madarrati bi idznillah. Kalau kita makan, terkadang takut sesuatu. Aduh, muludan nih. Kambing, aduh, ada naik kolesterol atau apa? Ada solusi. Kata Habib Zain, baca surat Ila fi Quraisy 6 kali. Niat yang betul, baca niat di Quraisy, ngamalkan ilmu, insya Allah nggak bakal ada efek sampingnya. Insya Allah sehat selamat. Saya yakin ya, yakin betul-betul. Bismillah. Insya Allah. Jadi bacaan khasiat surat Ila fi Quraisy, atau Quraisy dibaca 6 kali sebelum makan. Atau lihat ada makanan, kita ragu di jalan, beli minuman, beli makanan ini aman apa enggak? Ya. Katanya sampai andaikan dia makan racun, nggak bakal ada efeknya, bakal selamat berkat surat Ila fi Quraisy. Ya, kemarin dapat ijazah dari Habib Abdullah Masyhur yang berapa pekan kemarin di sini, cucu Sayyidul Bukhiyah, beliau menjazahkan juga surat Ila fi Quraisy dibaca setiap kali kita bepergian, dekat atau jauh. Baca surat Ila fi Quraisy 11 kali. Khasiatnya kita akan melihat kebaikan, kemudahan, taisir dari Allah Ta'ala dalam perjalanan kita. Beliau nggak perhatikan, ya, Masya Allah. Dia naik mobil, naik motor, ya, apalagi perjalanan jauh, baca Ila fi Quraisy 7 kali. Insya Allah ada aja. Apalagi mau umroh atau mau ziarah kemana, ya, Insya Allah selalu dimudahkan dengan baca surat Ila fi Quraisy 11 kali. Gitu. Ya, kalau sini agar selalu aman dari makanan atau minuman, kita takut ada racun atau efeknya, ada bahayanya, baca 6 kali surat Ila fi Quraisy, insya Allah nggak kena mudarat, dengan izin Allah SWT dari makanan tersebut. Faedah yang keempat, beliau katakan, idza mararta ala syai' fi qira'ah lam tafhamu wa lam yahdhur fi baluk fa'idu maratan ukhra bi waqtin akhar dan awqat takhtalif. Kita ngaji, kita belajar, keadaannya beda-beda. Ada yang loadingnya bagus, nggak pakai loading lagi, langsung set. Ada yang loadingnya sekian persen, ada yang remote, ada yang nge-lag udah. Gimana caranya, kata Habib Zain? Kalau kita baca ilmu ngaji, kita tafsir ngaji, kita mahasiswi ngaji, apa ngaji, PG ngaji. Nah, paham pada saat itu, jangan berhenti satu kali, kata Habib Zain. Fa'iduhu marratan ukhra. Ulangi lagi di lain waktu. Ulangi lagi kesempatan yang lain. Bukan lagi sampai rumah mungkin, atau nanti atau besok, bukan lagi. Sekarang alhamdulillah dengan bantuan media, ada YouTube, ada streaming, ada siaran delay, bisa di-save. Masya Allah, kita jangan hanya sekali ngaji. Ya, kita makan masih tingkatan level-level barako. Ya, atau mungkin cingho dari Cina. Cicing nagas poho. Apalagi bubar. Maka alhamdulillah dengan bantuan media, niatin yang baik. Ada handphone, ada kuota. Bukan, simak lagi, ulang lagi. Andai kan kita nggak paham tadi, kita akan paham sekarang. Andai kan nggak paham kan, paham nanti. Karena apa? Di anal awqat takhtalif. Waktu itu beda-beda. Mungkin kebetulan pas hadir sekarang nih, ya kebetulan dicocok sama sirum kakinya. Jadi nggak fokus, aduh nahan, atau kesemutan, sebutnya kebanyakan, aduh gimana nih? Hilang fokusnya, nge-lag-nya, loadingnya banyak, jadi nggak nempel. Nah, nanti di rumah atau sudah fresh lagi kakinya, sudah enak, dibuka lagi, diulang lagi. Oh tadi ya tafsirnya begini, oh tadi kalamnya, tadi fikihnya begini tadi. Oh, insya Allah dapat paham ya. Nah, terutama untuk para talib ilmu, para santri, jangan dia berhenti murojaah. Murojaah fadilah yang sangat besar. Jangan sekali ngaji murojaah. Bahkan ulama-ulama dulu ada yang sebelum ngaji
baca dulu murojaah sampai 10 sampai bahkan ada 1000 kali. Setelah ngaji baca lagi, wah hafal mereka, paham, masya Allah ya. Kita alhamdulillah ya, ketemu ngaji satu pertemuan ya sudah, ketemu lagi kapan? Di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, simpan di lemari. Sudah, kapan lagi ngambil hancanya? Ketika ada jadwalnya. Ya, kita nggak pernah flashback sebelumnya atau selanjutnya. Seharusnya harus ada murojaah. Itu alhamdulillah dengan bantuan YouTube yang di rumah. Alhamdulillah buka lagi YouTube-nya. Ya, kadang-kadang lihat lagu, lihat apa, lihat bola, ya udah, masih ada foto, masih banyak di kesempatannya. Buka lagi, oh tadi ada majelis, oh tadi ada Habib Fulan, oh tadi ada pengajian Habib Bagir, tadi ada, oh besoknya atau besoknya, ulang lagi, dengerin, putar lagi. Nggak ada bosan-bosannya untuk ilmu, insya Allah pemahaman pun akan bertambah selalu. Kemudian dikatakan, faedah yang kelima, yang bagi lil insan adalah yang dah nafsah. Tidak boleh kita ini memuji diri kita sendiri, nggak boleh. Nggak boleh memuji diri kita sendiri, kecuali satu keadaan. Boleh memuji diri sendiri kalau melihat ada kemaslahatan untuk pujian tersebut. Seperti seorang alim masuk satu kampung, satu daerah, supaya mereka ngambil ilmu, ambil faedah, istifadah dari ilmunya, dari apa yang dia miliki dari ilmu dari Allah Ta'ala, maka boleh dia menyebutkan. Ya, saya ngaji di sini, saya belajar di sini, biar orang tertarik dan orang mau menerima, itu boleh. Dalilnya daripada ayat Al-Quran tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dikatakan sedalilnya, ya hikayat tentang Yusuf, bahwa beliau mengatakan dalam Al-Quran, Allah ceritakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Allah Yusuf beliau mengatakan, jadikan aku sebagai bendahara nasional, bendahara umum, bendahara di Mesir, bendahara. Karena sebenarnya aku adalah orang yang menjaga amanah dan aku maha mengetahui, atau punya ilmunya, aku bisa menjaga. Jadi boleh kayak gitu. Nah sekarang diamalin sama para caleg ya, calon presiden, waktu itu. Ya, promosi, visi dan misi, ya kita memang harus seperti itu. Ya gagasan, rekam jejak, itu penting, perlu. Ya Habib Muhammad bin Ahmad Fadak, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Ta'ala. Nah beliau mengatakan dari Habib Zain, katanya, saya dapat dari beliau dari Habib Zain mengatakan dalam milih pemimpin cari 3 kategori. Kalau ada 3 kategori pemimpin tersebut, pilih. Pertama, surah, lihat surahnya. Face itu pengaruh, tampang itu pengaruh, surah perlu dicari. Jangan lihat yang rada-rada itu, ya gak jelas. Cari yang masya Allah, tampang, rapi, ganteng atau apa. Itu insya Allah salah satu kategori surah. Kedua sirah, rekam jejak. Sirah, rekam jejak, sirah itu kehidupan, apa yang dia pernah lakuin, itu penting. Yang ketiga sarirah, itu akhlak, sifat, hati. Nah itu penting dalam memimpin. Jadi jangan hanya dijanjiin susu dan lain-lain ya. Santri susu gratis siang-siang, selalu banyak susu. Udah diganti gitu, tapi ini malah ngantri, repot lagi, nggak ngaji malah. Ala kulihat cari surah, sirah, sarirah, cari insya Allah ya, dan cari yang paling biasanya dan pemimpin cari yang paling rendah mudaratnya. Itu Nabi Yusuf mengatakan, jadikan aku sebagai bendahara, jadikan sebagai pemimpin, karena aku akan bisa menjaga dan aku mengetahui pada ilmunya. Itu ya faedah yang kelima. Faedah yang keenam, Habib Zain mengatakan, ma uhibbu an yatakhallaf ahadan an ar-rauha. Habib Zain mengatakan dia dengan talabah, aku tidak senang, tidak suka kalau ada seorang murid atau santri atau jamaah yang absen dalam kegiatan pengajian. Kita bisa samakan dengan majelis kita. Ya, nggak bagus kalau ada yang nggak ada uzur tiba-tiba meninggalkan pengajian. Kenapa? Faman yuhib syaikhun la yanbaghi an yatakhallaf an majalis. Hadirnya kita di majelis, hadirnya kita di kegiatan-kegiatan yang sudah dicanangkan, sudah diadakan oleh guru kita, itu sebagai bentuk cinta kita kepada guru, loyal kita, setia kita kepada guru. Ya, semua bisa ngaku-ngaku, wah ada cinta guru saya pulang. Mana pembuktian? Di antara pembuktian adalah kita selalu hadir, selalu ketemu, selalu ada, memaksakan hadirkan untuk hadir di majelis-majelisnya, di pengajian-pengajiannya,
itu adalah sebuah ciri cinta kita kepada guru tersebut. Ya. Kemudian berkaitan dengan tamu masih ada la tukrim duyufakum bima yashqu alaik. Jangan kalian memuliakan tamu kalian dengan sesuatu yang berat. Artinya semua dengan kemampuan bitaisir. Kalau kita mudahkan apa saja ya bisa kesiapkan ya tentunya yang terbaik ya yang kita mampu. Terakhir ya beliau memberikan faedah usikum bittikhadhi iddati aswika li anna syaitan harus siwa. Beliau wasiatkan, aku wasiatkan kepada kalian untuk memiliki beberapa kayu siwak. Kita kata Huzair, kita harus memiliki kayu siwak lebih dari satu. Kenapa? Kita punya musuh yaitu setan. Setan itu nggak mau kita pakai siwak. Makanya barang paling gampang hilang siwak diantaranya. Hilang, nggak biasa hilang. Siwak nggak tahu, udah nggak tahu nggak beli lagi atau nggak nyari lagi ya sudah lupa akhirnya nggak pakai siwak terus-terusan. Huzair mencontohkan beliau faj'alu wahdan fil jayb, di baju saku satu, di saku yang lain satu lagi. Kemudian ada lagi di tempat wudu, karena sunnah wudu pakai siwak. Kemudian ketika tempat tidur ada ya siwaknya. Sampai apa tujuannya? Sampai kita tidak kehilangan keutamaan yang besar di dalam siwak. Dan kami Al-Faqih menyaksikan langsung daripada Huzair, pada Sayyidah Salim seperti itu. Siwaknya di mana-mana ada siwak, beberapa siwak, 5, di bajunya 2. Ya, kemudian tempat wudu, tempat tidur, mau tidur siwak, mau tidur siwak, mau wudu mandi siwak. Ya, baca Quran apa lagi, ngajar apa lagi, sudah siwak. Nah, itu, ya artinya syaitan itu nggak mau kita pakai siwak, karena memang keutamaan dalam hadis siwak itu mardatun lirrab wa matharatun lil fam, mardatun lirrab wa mabghidatun lisyaitan. Siwak itu membuat Allah ridho, membuat setan murka, dan membersihkan mulut gitu. Berarti setan murka kalau kita pakai siwak. Ini dihilangin terus, yang suka ngilangin siwak kita setan tuh. Marahin tuh setan tuh. Gitu. Makanya lawan, kata Huzair, lawannya adalah apa? Kita punya siwak beberapa, stok 1 kotak, terusin 1 kodi gitu. So, habis ada lagi, setannya sakit hati dia, wah udah dihilangin, dapat lagi, ada lagi. Fadilahnya sangat besar. Fadilah yang paling besar adalah dimudahkan untuk husnul khawatimah. Nih fadilah siwak, masya Allah. Insya Allah Nahjul Falah jamaahnya kemana-mana punya senjata. Senjatanya siwak. Ini termasuk yang kunci kemenangan umat Islam, kemenangan Nahjul Falah. Menang kita yang selalu kemana-mana ada siwak. Gak di saku, ada di tas, di mobil ada siwak. Insya Allah. Ya penting siwak. Nah, karena setan tadi gak ridho, setan gak ridho. Kita mendapatkan pahala yang besar. 2 rakaat dengan menggunakan siwak lebih baik, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Masya Allah. Ya siwak ya mudah, ada kompon tren. Alhamdulillah berapa? 15.000, 10.000. Mau lebih murah beli online kan? Mendingan beli online itu kompon tren. Kompon tren ya ada nilainya, sedekah lebih ya kepada pesantren kita. Online lebih murah. Santri pun kadang-kadang sekarang cari yang lebih murah. Beli berapa siwak? 2.000 rupiah, murah banget. Andai kan ada 20.000, ya koperasi 10.000, nggak mau. Ini sedekah sama guru nggak mau. Terus sebagian, ya karena belum tahu mungkin. Ala kulli hal, ini terakhir tentang faedah tentang siwak. Ya, makanya siwak fadilahnya sangat besar, dan itu yang dilakukan. Sedikit terakhir cerita kisah nyata yang dialami. Ya biasanya Al-Faqih yang diantara ketika waktu di sana bertugas atau khidmah sama Sayyidah Salim itu, kalau beliau waktunya ganti baju atau pindah baju itu harus semua yang ada pun dipindahkan utuh, nggak boleh ada yang kurang. Apa yang ada di baju beliau sakunya, ya ada buku catatan, pulpen, itu, ya itu yang nggak pernah ditinggal. Buku catatan, buku, ada buku fawaid sama pulpen dan siwak. Pindah ganti jubah, ganti baju atau siwak harus selalu. Pernah ya mau berobat atau sudah berobat ya, kita nggak tahu lupa apa jatuh buru-buru sampai berobat, ngajar madras ya, cari-cari siwak nggak ada, panggil Al-Faqih, nah udah ya. Pertanyaannya nggak perlu jawaban, dia nanya gini ya, siwak lagi, gimana siwak? Kita mau jawab, belum jawab, sudah ngasih pertanyaan lagi. Pertanyaannya, anta tatahrumni minas sawab, ya, kamu mau menghalangi saya dari pahala siwak?
Itu Masya Allah, kaget udah. Pertanyaannya nggak perlu jawaban. Ya Allah, langsung buru-buru pulang ke rumah dulu cari jalan kaki. Cari, ada di meja, kelewat, datang lagi. Masya Allah, artinya beliau haris, mencontoh, nggak mau ketinggalan siwak. Ya, siwak itu jubah satu, di saku bawah satu, serep. Ya, selalu ada siwak di mobil, Masya Allah. Nah, kita lawan, perangi setan, karena setan nggak mau kita pakai siwak. Makanya siwaknya jangan satu, kalau satu hilang, kalau hilang nanti alasan, jatuh, hilang, atau apa, udah tuh. Kadang-kadang siwaknya juga udah setahun masih situ aja. Ya. Tanam di tanah, beli lagi yang baru bersih lagi. Dan siwak dipakai setiap wudhu juga dibawa agar bersih. Kalau kulihat itu beberapa faedah dari kitab Iqdul Juman, masih banyak lagi faedah-faedah dari kitab Iqdul Juman. Mudah-mudahan kita bisa merasakan rauhah seakan-akan kita berada di hadapan Sahibul Kalam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dan itu juga kita rasakan di hadapan Abu Ya Habib Nagib, Habib Salim dan yang lainnya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan setelah biasa kita mendapatkan ikatan yang kuat kepada beliau-beliau semua, sehingga sampai kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkat ikatan tersebut, apa yang kita harapkan, kita idam-idamkan, kita cita-citakan, semuanya yang disampaikan oleh Allah Ta'ala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ada min faqir wa afumikum wa ma takallamna illa bi al-amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah ya. Kita doakan beliau selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat, kita baca Fatihah ya. Beliau khusus kita Fatihah semoga untuk guru-guru kita semuanya. Guru kami semuanya, Allah berikan segalanya, dunia dan akhirat, kemanfaatan, keberkahan, kesehatan, afiat, derajat setinggi-tingginya ya Rabb, di dunia, di akhirat, di al-fini barzah, dimanapun, dengan keagungannya Nabi Muhammad SAW dan keagungannya mereka awliya salihin, mereka muqarrabin, dan juga dengan keagungan dan juga kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka semuanya ditunaikan segala hajatnya, dikabul segala hajatnya, selalu dalam lindungan Allah, sehat jasmani, rohani, dan semuanya ya Rabbal Alamin.